Masih Ibu Wamen ada ya? Masih. Mbak Wamen ya, saya lapor Mbak Wamen. Jadi kemarin dengan Pak Faisal, bagian perencanaan kami ikut nyusun blueprint hilirisasi untuk koperasi produksi terutama pertanian dan perikanan kemarin baru saja. Jadi saya kira ini satu langkah maju. Lalu saya lapor juga Bu Wamen, Persatuan Guru Besar Indonesia itu menyusun suatu policy brief. Saya ketua Persatuan Guru Besar Jatim, lalu kami susun, kami serahkan ke Pak Bangsud di MPR. Itulah salah satu referensi mengapa dipisah Kementerian Koperasi dan UMKM tadinya dan dipisah menjadi sendiri-sendiri. Lalu kami juga berpikir setahun yang lalu, kalau begini jadinya maka profesor harus turun gunung, sehingga setahun yang lalu sudah berbadan hukum kami bentuk koperasi sekunder binaan profesor. Saya ketua umumnya. Dan kantor kami di MMC Group Tower, ya. Lantai 10 di Kebun Siri. Tujuan kami supaya koperasi kita ini gini, kami memikir kalau koperasi ini sebagai soko guru, apa mungkin lebih baik BUMN aja deh jadikan soko guru pilar ekonomi gitu kayak ya, atau investor asing lah gitu kan. Tapi kan kita masih komitmen untuk itu. Oleh itu saya lihat memang terkait pertanyaan tadi, kajian-kajian nasional terutama LPDP, koperasi kita ini desa pada umumnya sangat lemah untuk tata kelola keuangan. Ya. Tidak transparansi. Apalagi ada hibah dari atas dianggap justru kucuran tanpa bergulir. Ini mindset ini yang sering kacau balau gitu kan. Dan kita juga nggak berani punishment. Iya deh ya, kalau punishment yang keras, kita cerita BOMDes. Berapa kepala desa yang pakai rompi yang bagus itu kan? Dana desa rompi ya. Orange kan gitu ya. Ini juga menjadi persoalan tersendiri. Jadi saya kira kenapa mereka tidak bisa bayar utangnya gitu kan ya? Karena memang koperasi ini kalau kita mau maju, jadikan dia betul-betul entitas bisnis. Walaupun ada jiwa sosialnya. Artinya dia harus punya visi misi visioner, punya kalkulasi bisnis, punya model bisnis yang jangka menengah dan jangka panjang yang sustain. Disertasi saya tentang bagaimana koperasi Kopuan di Jawa Timur boleh top down, tetapi dalam jangka menengah regulator harus mengatur dia mandiri. Jangan sampai terus kita Jawa Timur pengalaman loh, Kopuan satu desa satu koperasi wanita, apa jadinya? Papan nama aja nggak ada, masih syukur ada papan nama kan? Ya. Nah ini jadi saya kira ini jangan sampai nanti Pak Presiden Prabowo kita tahu, saya ikut membedah buku beliau. Itu saya rasa strateginya alat pemerataan ekonomi di Indonesia disebut oleh beliau koperasi. Sehingga kenapa lahir koperasi merah putih itu? Ya ini, tinggal kalau tadi Mbak Wamen menjelaskan semua itu, saya tenang dalam penjelasan itu loh ya. Ya. Selama ini saya gelisah sekali. Nanti Bu Wamen bisa searching tulisan saya di Tribun News ya Pak Ono ya. Saya 3 kali nulis tentang bagaimana koperasi merah putih ke depan, apa plus minusnya dan apa kemungkinan terjadi kendala-kendala yang besar. Kasihan nanti Pak Prabowo gitu kan ya. Oleh sebab itu, tapi kalau saya dengar tadi Mbak Wamen, waduh saya tenang banget nih hari ini. Jadi kehadiran beliau membuat Prof tenang ya. Tenang. Penjelasan tadi ya. Dan banyak. saya akan berhenti menulis ya, gitu, karena udah tenang gitu ya. Jadi saya kira itu persoalan kita. Kalau mau maju, ya sudah ikut aja prinsip dari International Cooperative Alliance. Bahwa mereka menyatakan koperasi itu adalah member owner, member control, dan juga people center but enterprise oriented. Ya. Di Ciputra kan soal entrepreneur kan memang jagonya gitu kan ya. Jadi kalau soal modal seperti startup, kalau lihat koperasi ini visioner, inovatif, pemodal datang kok. Tapi kalau dilihat ini hanya kegiatan sosial, iya tuh ya. Saya bilang ke perusahaan-perusahaan besar TBK, mereka juga sosial dengan CSR-nya. Ya. Apa bedanya dengan koperasi gitu kan? Jadi saya rasa harus ada loncatan besar. Kalau gajah yang tidur, istilah saya nggak bisa dengan mercon, harus dengan bom besar, baru gajah mati itu dong gajahnya. Terima kasih Prof Nurpin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.